Apakah hukumnya forgiven not forgotten? Contohnya apabila kita sudah memaafkan seorang, tetapi kita sudah tidak mau berinteraksi dengan orang tersebut, alias itu healing versi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hanan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Vio dari Villa Pertiwi Depok. Mbak Vio. Ya. Izin bertanya Ustadz, apakah hukumnya forgiven not forgotten? Contohnya apabila kita sudah memaafkan seorang, tetapi kita sudah tidak mau berinteraksi dengan orang tersebut, alias itu healing versi saya. Apakah itu termasuk dalam kategori memutus tali silaturahmi? Dan maaf, yang kedua agak keluar dari jalur. Apa hukumnya menggunakan kawat gigi kalau hanya untuk merapikan letak susunan gigi, bukan untuk alasan kesehatan? Apakah itu termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah? Terima kasih Ustadz atas jawabannya sebelumnya. Saya dulu sebetulnya pengen pakai kawat gigi, tapi kata ibu saya, salah satu ciri orang yang suaranya bagus itu adalah giginya nggak rapih. Jadi saya takut suara saya nanti berubah, jadi saya biarin aja gigi saya kayak gini. Bercanda, tapi saya meyakini itu sih, walaupun itu bercanda ya. Cuman sekarang kan saya karena udah punya anak ya, ada anak saya yang sempat, karena dulu mungkin saya juga terlalu sibuk ya, jadi nggak sempat mikirin tentang hal kayak gini, tentang kerapihan gigi dia segala macam. Sebetulnya kan harusnya gigi itu rapi, tapi karena perawatan kita sejak dia kecil nggak disiplin ke dokter gigi, akhirnya kan dia tumbuhnya nggak beraturan kan. Jadi jangan salahin Allah. Kalau gigi kita nggak beraturan, jangan salahin Allah. Emang kitanya yang nggak merawat sejak kecil. Pas udah gede baru dia tidak beraturan. Kalau sejak kecil gigi susunya dicabut ketika dia nggak tercabut sendiri, harusnya nanti yang tumbuh berikutnya udah bagus tuh. Ini konsult saya dengan dokter gigi ya. Jadi saya tanya ke dokter gigi. Jadi pertanyaan ini harus dijawab oleh ahlinya. Salah satunya dokter gigi dulu sebelum fatwa. Ternyata menurut dokter gigi, harusnya gigi kita itu rata, nggak yang numpuk-numpuk. Kalau dari sejak kecil itu emang diatur pertumbuhannya dengan sering konsul. Nah begitu dia numpuk, itu bukan karena memang Allah menciptakan kayak gitu, bukan. Ada ketidakteraturan yang terjadi karena kelalaian kita. Ini yang perlu kita akui. Sehingga ketika kita pakai kawat gigi, kita ingin memperbaiki kesalahan kita, bukan pengen merubah ciptaan Allah, pengen memperbaiki kesalahan di masa lalu. Tapi saya ngerasa gigi saya itu anugerah. Gara-gara gigi gini mungkin suaranya gini gitu. Kalau gigi saya nanti rata, pasti saya Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi berat nanti suaranya. Ya udahlah, itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, forgiven tapi not forgotten. Saya belum sempat cerita aja tadi karena waktu kita terbatas. Salah satu personal boundaries yang Nabi pernah contohkan dalam konteks emotional boundaries, batasan emosional adalah ketika Nabi ketemu dengan pembunuh pamannya setelah Fathu Makkah, Wahsy. Nabi itu ketika ketemu dengan Wahsy, Nabi bilang, Wahsy, aku sudah memaafkan kamu. Dia udah masuk Islam, dia udah minta maaf, dia udah menebus kesalahannya. Nabi bilang, aku sudah memaafkan kamu Wahsy. Tapi kalau kamu bisa menghindar dari aku, hindarlah. Kenapa? Walaupun Nabi sudah memaafkan Wahsy, tapi Nabi gak bisa melupakan kejadian di Uhud ketika Wahsy membunuh Hamzah. Itu kan berarti memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Sehingga cara Nabi menjaga kesehatan perasaannya, mentalnya, Nabi belum bisa ketemu Wahsy. Dan itu real banget dalam kehidupan kita. Sebetulnya Nabi kan manusia sempurna. Kenapa ada adegan ini? Untuk jadi contoh bagi kita yang gak sempurna. Kenapa Nabi pernah lupa dalam sholat? Apa Nabi gak khusyuk dalam sholatnya? Khusyuk banget. Tapi kok lupa rakaat? Supaya jadi contoh bagi kita yang sering lupa. Kita mah lupa rakaat istiqomah ya. Rakaat berapa tadi ya? Ada contohnya. Ketika Nabi lupa rakaat, mengambil yang paling kecil. Kalau kita kan sukanya ngambil yang paling, kayaknya tadi udah 4 deh, padahal baru 1.
Jadi baru rakaat pertama udah merasa 4. Nah kalau Nabi ngambil yang paling kecil. Jadi kenapa Nabi lupa rakaat? Karena biar jadi contoh, bukan beliau nggak sempurna. Kenapa dalam rumah tangga Nabi sempat ada cekcok? Apakah istri Nabi nggak soleha? Soleha banget, ahli surga semua itu. Kenapa ada masalah juga kayak di surat At-Tahrim? Karena biar jadi contoh bagi kita sebagai perempuan biasa. Kenapa Nabi bahkan pernah mau menceraikan istrinya? Apakah selingkuh? Nggak mungkin, nauzubillah. Pasti soleha banget. Biar jadi contoh bagi kita ketika ternyata harus bercerai. Nauzubillah. Walaupun kadang cerai itu emang bisa jadi solusi terbaik. Terkadang ya. Jadi nggak bisa kita terlalu kayak idealis. Pokoknya cerai itu adalah perbuatan yang paling dibenci Allah. Ada kalanya cerai itu emang solusi terbaik. Kalau udah fisik, udah disakiti secara fisik, secara mental berkali-kali, bertahun-tahun kan memang udah nggak ada jalan ya. Apalagi udah fisik mengancam keselamatan kayak gitu-gitu. Nah, jadi begitu juga ketika Nabi masih nggak bisa melupakan kejadian Uhud, itu biar jadi contoh bagi kita yang masih belum bisa melupakan. Dan itu nggak apa-apa ternyata. Selama kita tidak memutuskan silaturahim.